Masya Allah, curhat ya. Apa makna hadis? Belum dikatakan muslim yang baik apabila muslim yang lain belum merasa aman dari gangguan tangan dan lidahnya. Hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa muttafaqun alaih. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya, muslim yang sempurna keislamannya ialah muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya bahwa ini hadis menerangkan kepada kita di antara kriteria dan ciri-ciri muslim yang baik ialah dia tidak melakukan tindak kejahatan kepada muslimin yang lain. Baik tindak kejahatan dengan lisan, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, provokator, dan provokasi dan segala macamnya, atau dengan tangannya, dengan perbuatan dia, mukuli orang, intimidasi dan segala macamnya tidak. Muslimin selamat dari tindakan dia yang semacam itu. Itu muslim yang bagus. Islam itu ialah badrul ihsan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, adamul isaah, tidak menyakiti orang lain dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ini dua, harus dua itu. Satu nggak cukup, harus dua. Harus ada kebaikan yang kita berikan kepada mereka, harus tertahan kejelekan kita dari mereka. Barakallahu fikum. Tidak ada gunanya orang yang selama ini sedekah infak, belum, masya Allah. Mereka kedua itu. Belum luar biasa. Sedekahnya, wah hebat ya hebat. Sholatnya, puasanya, wah luar biasa. Tapi suka ganggu orang. Nggak sempurna keislamannya. Bukan orang. Baru. Atau tidak pernah ganggu orang. Akhlaknya bagus, masya Allah. Ganggu orang tidak sama sekali. Nggak jahat sama sekali. Tetapi tidak pernah memberikan kebaikannya pada orang lain. Harus dua kata Allah. Harus dua. Badrul ihsan wa adamul isaah. Memberikan kebaikan kepada orang lain dan menahan diri jangan sampai menyakiti orang lain dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dalam Islam kemana? Masya Allah. Ini tanyakan sama Mas Said ya, bagaimana hukum merokok herbal? Saya mau berminat jadi distributornya. Yang bahannya terdiri dari madu, habatus sauda, dan kayu manis. Saya pernah lihat di terminal. Masya Allah. Kok rokok herbal? Kenapa kok biasanya merokok? Allah, tanyakan sama Mas. Terkait dengan masalah bahan kalau memang betul-betul murni seperti itu, secara konsumsinya karena orang halal. Tapi terkait dengan masalah bentuknya yang kayak rokok dan gayanya yang kayak rokok di keluar asap, yang ini tanyakan sama orang. Barakallahu. Rokok hebat. Pertanyaan curhat ini. Baik, bolehkah orang tua ikut campur masalah keluarga anaknya? Si yang apa pun gitu kok. Si nom atau si tua. Kalau antum lebih tua daripada saya ya saya nggak bisa jawab. Masa yang muda lagi jawaban. Menyatakan siapa masih muda itu tua. Jangan malu-malu, angkat tangan aja. Angkat tangan aja. Loh, malu kan. Antum yang nanya? Ya, masih muda lah. Kamu muda ya, saya bisa jawab. Saya tanya, prinsip dalam berumah tangga, suami dan istri itu harus mandiri.
mandiri, membangun keluarga dan rumah tangganya sendiri. Karena suami punya hak dan kewajiban, istri punya hak dan kewajiban, anak-anak punya hak dan kewajiban. Idealnya tidak berkumpul dengan orang tua, tidak berkumpul dengan mertua. Mandiri, bisa bangun rumah, alhamdulillah. Tidak bisa bangun rumah, ngontrak. Nah gitu ya, bangun rumah itu tidak harus mendareng kelas salah. Barang lalu itu cukup juga. Ya dari baru cukup ya. Yang penting aku bisa membangun rumah tangga sendiri. Apalagi bisa bangun kayak gini, masya Allah luar biasa. Apakah boleh sama orang tua? Boleh. Apakah boleh sama mertua? Boleh. Tapi itu akan membuka celah terbukanya aib keluarga di mata mereka. Tidak semua orang tua suka sama mantunya. Tidak semua yang namanya mertua juga begitu. Mungkin di awal masya Allah, yang namanya manusia di tempatnya lupa, mungkin nggak sengaja dan segala macamnya melakukan tindakan-tindakan yang dianggap kurang pas oleh orang tua kita atau mertua kita. Akhirnya menjadi catatan merah bagi mereka. Apalagi tipenya orang tua dan mertua itu macam-macam ya. Ada yang bisa ngayomi, ada yang ngatur, dan segala macamnya. Idealnya di tempatnya. Salah satu. Prinsipnya pula salah satu. Yang namanya orang tua dan mertua tidak diperkenankan untuk intervensi keluarga anak. Biarkan mereka mandiri, bangun rumah tangganya sendiri. Mereka hanya dituntut untuk mengawasi, untuk memperbaiki rumah tangga anak-anaknya dan anaknya. Ketika dibutuhkan, baru melakukan yang namanya intervensi. Itu pun bukan dalam rangka untuk membela anak atau membela mantu, tapi dalam rangka untuk islah bainahuma, mendamaikan, memperbaiki rumah tangga mereka. Betul ya? Bisa dipahami kalau itu globalnya. Orang tua zaman sekarang tipe pikir mereka ngatur ya. Siapa ya? Hah? Ngatur. Di sini jangan mana-mana. Udah disuruh tinggal di rumah bapak ibunya, sampai di situ ya Allah yang namanya istri kamu, mantunya itu kayak pembantu. Kayak pembantu. Sapu. Yang itu dia yang ini, dan segala macamnya Allah saat kamu gak ngerti yang kamu di luar ngurusi maisanya kamu. Dalam rumah, masya Allah istrinya kamu. Hati khodam ada yang kayak gitu. Akhirnya, apa sebaliknya? Disuruh ketemunya mertua. Saking sayangnya sama kamu. Bukannya benci, saking sayangnya sama kamu tidak boleh kemana-mana. Kerja pulang. Urus anak, urus istri kamu dan segala macamnya. Mau taklim sebentar, gitu. Amin. Nah, kamu di mana, nak? Ini jangan lama-lama, segera pulang. Sekarang. Lagi tadi taklim apa? Wah, makan hati. Ya, alhamdulillah Pak. Ya kalau kita pribadi alhamdulillah kan. Laporan saja masuk. Yang terakhir ini Evan, subhanallah, betul-betul terkungkung di dalam rumah mertua. Laki-lakinya kurang apa hartanya? Mampu finansial. Mertuanya kaya raya. Tapi itu tuh disuruh di rumah mertuanya sama ibu mertuanya dicekal sama dia. Tidak boleh kemana-mana. Taklim itu sembunyi-sembunyi. Jauh sedikit dimarahi. Nah iya kan. Ketika dituduh, kenapa seperti itu mertua gitu? Bukan karena nggak boleh taklim dan segala macam. Tapi kenapa? Terlalu sayang sama saya. Ada yang kayak gitu.
macam-macam. Sehingga idealnya para konsum, ya, sebagai orang tua harus paham tugas sebagai orang tua untuk memberikan masukan-masukan yang baik, memperbaiki hubungan orang kedua mempelai tadi, para hukum dari jauh. Jangan intervensi. Ketika ada masalah, jangan diketahui. Biarkan mereka menyelesaikan dengan sendirinya. Biarkan mereka dewasa. Biarkan mereka berkembang dalam rumah tangga. Dibutuhkan baru masuk. Anda melihat riwayat yang cukup banyak dalam masalah ini. Kitab khusus ditulis oleh Al-Imam Nasa'i rahimahullah, judulnya Ishrafun Nisa. Kalau Ustaz Safruddin bisa ngajarkan buku itu di sini, wah, luar biasa. Itu profil rumah tangga yang luar biasa indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini buku nih? Gak banyak-banyak. Nah, intinya silakan sampaikan. Barakallahu fiikum. Yakti ya, cukup ya. Cukup. Yang penting tadi, jangan melupakan konsep 6 dan 5. 6 untuk ibadah lazimah, 5 untuk ibadah muta'addiyah. Kata ini baik-baik amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah menjadi muslim yang baik, muslim yang bermanfaat, muslim yang berkah, muslim yang sibuk dengan ibadah kepada Allah, nggak tersibukkan dengan perkara-perkara yang mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang bermanfaat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.